Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perencanaan usaha makanan khas daerah Jawa Tengah, yaitu gamelan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama Azhar Anas Arifai, yang kedua Brian Iswara, 3 Fauzia Afrustaigaru, 4 Kamalia, 5 saya Noval Mardiko Yazidul Rozak, dan yang keenam Syah Delvi Muhammad. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang, Indonesia memiliki berbagai ragam makanan khas daerah yang tersebar dari pulau paling barat hingga pulau paling timur. Keberagaman tersebut muncul akibat perbedaan lahan maupun kondisi dan iklim tempat tersebut, yang akhirnya menciptakan bahan mentah yang kemudian akan diolah menjadi bahan makanan pokok. Salah satunya adalah kebelan, merupakan makanan khas daerah yang terbuat dari bahan dasar tepung terigu. Kebelan berasal dari Kabupaten Klaten. Teksturnya renyah dan gurih, lebih nikmat ketika disajikan hangat. Yang berikutnya, visi dan misi usaha. Visi usaha tersebut adalah menciptakan kuliner lokal agar lebih dikenal oleh kalangan masyarakat umum, tidak hanya di daerah tempat asalnya saja. Sedangkan misi usaha ini adalah: 1. Memberikan kepuasan pelanggan terhadap produk lokal. 2. Memajukan usaha lokal agar lebih sejahtera. 3. Memberikan usaha terbaik untuk pelanggan. 4. Makanan terbaik tidak hanya untuk kalangan atas. Selanjutnya saya Azhar Anas dari kelompok 1 akan melanjutkan menerangkan tentang bab 2, yaitu rencana usaha. Yang pertama ada profil usaha. Yang pertama adalah nama perusahaan, yaitu Keples Graham. Lalu yang kedua ada lokasi perusahaan, yaitu di Bogor. Lalu yang ketiga, produk yang dijual adalah kepelan atau makanan khas daerah. Lalu selanjutnya pada pemasaran, produk yang ditawarkan adalah kepelan. Lalu ada sasaran penjualan, yaitu semua khalayak umum atau semua kalangan masyarakat, baik muda maupun tua. Lalu ada media pemasaran, yaitu media sosial dan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah keunikan produk, yaitu produk dikemas secara rapi dengan berbahan dasar kemasan kertas, yaitu box, agar lebih cepat terurai. Lalu ada varian bumbu yang banyak yang akan ditambahkan pada kepelan, seperti jagung manis, barbeque, sapi panggang, dan keju, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada gambaran produk. Produk mudah dibuat karena bahan dasar mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti tepung terigu. Lalu mudah ditemukan dan dikemas secara lebih modern, namun tidak meninggalkan kesan tradisional, yaitu harga yang relatif murah dan mudah dikemas dan varian bumbunya banyak. Lalu yang selanjutnya adalah faktor penghambat dan pendukung. Yang pertama ada faktor penghambat, yaitu bahan baku yang tidak stabil harganya namun masih relatif murah. Lalu ada persaingan usaha yang semakin ketat. Selanjutnya ada faktor pendukung. Yang pertama, faktor pendukungnya adalah bahan baku mudah ditemukan. Lalu yang kedua, harga relatif murah. Lalu selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Di antaranya adalah produk ramah untuk khalayak umum, lalu harga lebih ekonomis, dan disediakan banyak varian rasa. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu harga baku yang naik turun atau bahan baku yang naik turun seperti tepung terigu. Lalu selanjutnya ada opportunity atau kesempatan, yaitu kebiasaan masyarakat yang lebih konsumtif pada kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah threat atau hambatan, yaitu banyak pesaing usaha yang sama. Selanjutnya, saya Fauzia Afrustaigaru nomor absen 13 12 57, akan menjelaskan untuk bab yang ketiga, yaitu aspek produksi. Untuk yang pertama ada peralatan. Peralatan yang dibutuhkan ada mixer, baskom, wajan dan alat penggorengan lainnya, kompor beserta gas, wadah box, dan yang terakhir ada sendok makan. Nah, selanjutnya ada bahan baku, bahan tambahan, dan kemasan. Dibutuhkan tepung terigu 3 kg, telur 2 kg, garam, minyak goreng setengah liter air, penyedap rasa 1 saset, 5 siung bawang putih,
dan 5 varian bubuk perasa. Nah, untuk bubuk perasa ini ada bermacam-macam seperti keju, barbecue, balado, rumput laut, dan jagung manis. Nah, masuk ke langkah-langkah pembuatan. Jadi, untuk langkah-langkah pembuatan, kalian harus menyiapkan alat dan bahan yang sudah saya sebutkan tadi, lalu haluskan bawang putih, sisihkan. Jika sudah, siapkan ember atau baskom, masukkan tepung, telur, dan penyedap rasa lainnya. Campur hingga dirasa sudah tercampur merata. Panaskan minyak. Jika sudah panas, masukkan adonan tadi menggunakan 2 sendok agar terlihat bulat, atau menggunakan tangan seperti menguleni bakso. Nah, goreng hingga coklat keemasan. Jika sudah dirasa berwarna coklat keemasan, angkat lalu tiriskan. Nah, untuk penyajiannya dimasukkan ke dalam wadah box yang tadi sudah disiapkan dengan mencampurkannya dengan bubuk perasa sesuai request pelanggan. 4. Aspek keuangan. Yang pertama, investasi alat dan mesin. 1. Mixer dengan jumlah 1 barang, harga satuannya Rp160.000. Yang kedua, ember, jumlah barang 1 dengan harga Rp20.000. Yang ketiga, wajan, jumlahnya 2 barang dengan harga satuan Rp50.000. Yang keempat, wadah box dengan jumlah 20 barang, harga satuannya Rp3.500. Jumlah keseluruhannya adalah Rp369.000. Biaya penyusutan per bulan adalah Rp350.000 dibagi 60 bulan, yaitu Rp5.833. Yang kedua, biaya variabel. 1. Tepung terigu dengan jumlah 3 kg, harganya Rp10.000 per kilogram. Yang kedua, telur dengan jumlah 2 kg, harganya Rp18.000. Garam 1 bungkus dengan harga Rp4.000. Minyak 1 botol dengan harga Rp8.000. Penyedap rasa 1 bungkus dengan harga Rp2.000. Bawang putih dengan jumlah 5 siung, harganya Rp2.500. Jumlah bumbu varian 5 bungkus dengan harga satuan Rp5.000. Total per 1 kali produksi adalah Rp106.250. Ketiga, biaya tetap. Gas dengan jumlah Rp1.200, listrik air dengan jumlah Rp1.500, biaya listrik dengan jumlah Rp100.000, biaya per bulan dengan jumlah Rp2.800. Total biaya per hari adalah Rp140.000. 4. Total biaya cara menghitungnya adalah biaya variabel ditambah biaya tetap. Rp106.250 ditambah Rp140.000 sama dengan Rp246.250. Yang kelima, biaya pokok produksi. Total biaya per jumlah produksi yaitu Rp246.250 dibagi 50 sama dengan Rp4.425.000. Yang keenam, harga jual. Biaya pokok produksi sama dengan Rp4.425. Harga pesaing Rp4.000, harga jual Rp6.000. 7. Pendapatan. Rp6.000 dikali 120. Rp6.000 dikali 20 sama dengan Rp120.000. Bab kelima yaitu penutup. Kesimpulannya, memulai usaha tidak perlu memiliki keahlian spesifik di bidang tersebut. Hanya perlu mengetahui sasaran, cara, lalu
membuat semenarik mungkin. Dengan ini saya akan membuka usaha baru yang akan saya geluti di bidang makanan khas daerah, dan saya berharap makanan khas daerah Indonesia akan tetap eksis. Untuk sarannya, kami jauh dari kata sempurna, mohon Bu Tanti, mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.